Hai, selamat siang Sobat Suhu. Selamat datang di webinar Suhu. Selamat bergabung ya teman-teman yang baru join. Salam kenal semuanya. Wah, kayaknya udah rame nih ya yang join. Minhu mau tahu dong teman-teman dari mana aja. Yuk, ramein kolom chatnya ya sambil nunggu teman-teman yang lain join nih. Boleh diramein ya teman-teman. Wah, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bandung, dari Bogor. Oh, rata-rata daerah Jawa Barat semua ya. Oh, ada yang dari Jogja juga. Halo Kak Rahma. Oh, ada yang dari Padang. Wah, jauh ya teman-teman. Halo Kak Diki Hakim dari Purwakarta. Oke, sepertinya udah rame ya yang join dan udah nggak sabar buat nyimak materi yang luar biasa pada webinar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar siang hari ini. Kali ini kita bakal belajar mengenai tata kelola IT. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman semua, saya Tasya sebagai moderator yang akan mendampingi teman-teman pada webinar hari ini selama 1,5 jam ke depan. Nah, di webinar hari ini kita akan dibersamai dengan Pak Ari. Eh, Selamat siang Pak Ari. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, izin ya Pak Ari sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, saya mau share sedikit informasi tentang perkenalan suhu. Oke, di sini sudah ditampilkan PPT-nya ya teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di webinar suhu. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang webinar optimalisasi tata kelola IT dengan framework COBIT, TOGAF, dan ITIL. Nah, selama 1,5 jam ke depan, silakan teman-teman yang mau take notes atau mau mencatat materi atau mau on cam dipersilahkan ya teman-teman. Eh, Oke, di sini yang akan kita bahas di webinar kali ini, yang pertama yaitu pastinya kita akan mendengarkan materi tentang tata kelola IT dari Pak Ari. Kemudian kita juga ada informasi kuis nih, yang pastinya nanti kita dari kuis-kuis ini akan mendapatkan hadiah menarik ya, karena di setiap event suhu, di kuis ini kita akan memilih dua pemenang dengan skor tertinggi dan tercepat, dan pemenangnya nanti akan kami publish di Instagram kami, yaitu @katasuhukita. Kemudian selanjutnya ada Q&A session, jadi silahkan teman-teman setelah pemaparan materi nanti punya pertanyaan atau pengen sharing langsung nih dengan Pak Ari, boleh banget. Nanti langsung aja drop pertanyaannya di kolom chat Zoom ya teman-teman. Nanti kita akan dijawab oleh Pak Ari setelah pemaparannya selesai. Kemudian selanjutnya untuk sertifikat, nanti untuk teman-teman yang hadir dari awal sampai akhir webinar akan mendapatkan e-sertifikat dengan syarat teman-teman nanti harus mengisi form feedback yang akan kita share di sesi akhir Zoom di kolom chat ya teman-teman. Dan pengisiannya kita kasih waktu sampai hari ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, pada webinar hari ini kita akan dibersamai oleh Pak Ari Cahyono yang merupakan IT System Engineer dan IT Konsultan. Dan mungkin nanti buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat atau tanya langsung dengan Pak Ari, boleh di section Q&A ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan perkenalan sedikit tentang suhu. Nah, teman-teman yang sering join webinar atau baru pertama kali nih bisa diramein komennya ya habis ini. Mungkin udah ada yang familiar kan dengan apa itu suhu. Boleh ya teman-teman yang udah tahu bisa drop di chat tahu gitu ya. Buat Minhu mau tahu nih siapa aja yang udah tahu suhu gitu kan. Boleh diramein kolom chatnya teman-teman. Iya bener banget Kak Tommy, kantornya ada di Jogja. Wah ini pasti sering join webinar ya. Oke, jadi Minho akan menjelaskan tentang apa itu suhu. Jadi, suhu atau suhu Professional Training and Consulting di sini merupakan perusahaan training and consulting yang ada di Jogja, teman-teman. Jadi kita itu sudah berkolaborasi dengan lebih dari 350 mitra dan menghasilkan lebih dari 700 proyek.
Nah, kami berpengalaman kurang lebih 6 tahun dengan 650 klien B2B dan B2G di seluruh Indonesia. Kami juga berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan mengembangkan sekaligus memberikan layanan yang berfokus pada hasil dan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat di slide kami. Di sini eh, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di daerah Patangpuluhan Wirobrajan, Yogyakarta. Dan kami juga punya kantor representatif yang ada di daerah Cikoko, Jakarta Selatan. Nah, untuk teman-teman yang ada di Jogja nih, tadi kayaknya Mino ngeliat banyak ya teman-teman yang ada di Jogja. Boleh banget nih mampir ke kantor kita, ke kantor kami, karena di lantai satu ini kami punya coffee shop yang namanya Smedi Co-Living dan Coffee by Suhu. Jadi buat teman-teman yang mau mampir nongkrong atau WFC boleh ya, boleh banget main ke Smedi atau main ke kantor Suhu. Mungkin cukup sampai sini ya teman-teman untuk perkenalan dari Suhu. Nanti lebih jelasnya akan kami sampaikan di akhir sesi. Oke, karena Pak Ari sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Pak Ari, sudah ready ya Pak untuk memberikan paparan Oke, materi di siang hari ini? insya Allah sudah. Oke, siap Pak Ari. Siap-siap. Oke, karena Pak Ari sudah siap ya teman-teman, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan ke Pak Ari. Silahkan Pak. Baik, saya share dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, ini adalah sesuatu yang mungkin akan agak dipaksakan. Jadi saya akan coba kemas. Topiknya itu sangat luas. Kalau dalam waktu 1 jam nggak akan cukup. Sehingga judulnya sih tata kelola IT dari konsep ke optimalisasi. Nah, di bagian bawahnya ini yang berat sebetulnya, yaitu manfaatkan COVID, TOGAF, dan ITIL. Nah, supaya kita bisa mendapatkan insight yang lebih baik, karena nggak mungkin menyelami semua framework ini, maka saya akan lebih fokus hari ini ke IT governance ya, tentu dengan tetap menyinggung ketiga framework tersebut. Mungkin ada framework keempat sebetulnya yang sedikit yang juga terpengaruh. Nah, materinya kan banyak, mungkin, jadi saya akan cepat. Tapi kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang muncul di pikiran, mungkin bisa langsung ditulis di chat gitu kan. Jadi nanti kita akan jawab satu persatu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami atau memberi tambahan wawasan. Baik, saya akan mulai dari sini sebentar. Nah, seperti ini saja. Nah, kita akan mulai dengan laporan dari World Economic Forum. Ini di 2 tahun mendatang itu tantangan risiko global berdasarkan tingkat keparahan itu yang warna ungu. Kelihatan ya di slide show-nya sebentar. Kursor saya kelihatan kayak harusnya kelihatan ya. Yang pertama misinformation and disinformation. Ini dari level technological, yang keempat cyber security. Nanti 10 tahun ke depan bergeser. Cyber security-nya cyber insecurity, ada istilah baru. Nah, terus apa hubungannya dengan tata kelola? Jadi kalau kita lihat istilah tata kelola ini mungkin sangat sangat mulai kenceng itu sekitar 5-10 tahun, terutama sejak SPPE itu semakin kenceng lagi ya. Jadi tata kelola itu adalah sesuatu di level tinggi. Jadi dia melibatkan kebijakan, melibatkan proses, struktur yang memastikan bahwa penggunaan TI ini nanti akan efisien dan efektif, terus akan memampukan organisasi itu mencapai sasarannya. Nah, biasanya yang dicari oleh perusahaan, oleh organisasi, kita kan pakai beberapa istilah yang akan saling berganti gitu ya. Saya kan mungkin menyebutnya organisasi, mungkin menyebutnya perusahaan, mungkin akan menyebutnya enterprise, tergantung situasinya, tapi pada dasarnya kita kan membicarakan hal yang sama. Nah, jadi tata kelola itu nanti akan mencakup manajemen risiko, compliance, kepatuhan, terus alignment strategic alignment, penilaian strategis antara TI dengan tujuan bisnis. Jadi jangan sampai apa yang dibuat, apa yang dikerjakan nggak nyambung dengan tujuan bisnis. Nah, terus hubungannya dengan ancaman tadi, karena tata kelola yang efektif ini akan membantu organisasi mengurangi beberapa risiko global, khususnya
cyber security dan data breach serta uh, teknologi disruption. Okay. Jadi harapannya kalau tata kelolanya baik, nanti ketahanannya meningkat. Sebenarnya layer berikutnya setelah tata kelola adalah manajemen IT. Tapi hari ini kita akan fokus di tata kelola. Nah, tata kelola itu, jadi area tata kelola itu penting untuk memberikan sebetulnya oversight, memberikan pengawasan atas fungsi TI. Nanti setelah kita membahas prinsip tata kelola itu, mestinya harus dibahas juga implementasi tata kelola, kemudian juga bagaimana cara menerapkannya. Kita akan coba buat secara ringkas. Gitu ya. Nah, kita lihat prinsip-prinsip tata kelola. Mungkin beberapa tampilan yang akan saya sampaikan ini seolah-olah dari sudut pandang auditor, seolah-olah. Jadi karena memang ujung-ujungnya adalah ketika kita menjalani tata kelola kan tetap ingin tahu nih sudah sampai seberapa, udah matang belum, capaiannya seberapa. Nah, sehingga kadang-kadang sudut pandang auditor itu membantu kita. Nah, jadi kalau kita pada posisi sedang melakukan audit atau posisi pada pengambil keputusan kan kita bisa melihat. Jadi tujuan audit itu nanti fungsi tata kelola dan fungsi manajemen itu untuk memberikan insight sebetulnya, memberikan wawasan mengenai value yang diberikan oleh investasi dan manajemen TI. Jadi tujuan organisasi, perusahaan atau enterprise itu kan pada akhirnya adalah menghasilkan value. Jadi bukan menghasilkan profit. Tentu kalau nggak ada profit, organisasi nggak jalan, kan? Tapi ada yang lebih besar dari situ. Nah, value itu tiap organisasi beda-beda. Ada yang semata-mata profit, ada yang mungkin ingin dikenal sebagai perusahaan yang ramah lingkungan atau yang mempunyai pengaruh sosial kuat, atau mereka lebih mengejar market share daripada keuntungan dan sebagainya. Value ini berbeda-beda. Jadi kita akan menggunakan istilah nilai atau value dalam seluruh pembicaraan kita. Jadi terus apa tadi? Investasi yang diberikan itu harapannya yang dilihat itu tidak cuma yang terjadi saat ini, tapi juga tentang arah masa depan dan arah strategis organisasi serta bagian dari tata kelola TI itu sendiri. Jadi kita tidak bicara hari ini saja, tapi juga ada bicara ke depan. Nah, sekarang kita lihat konsep governance, definisinya ya, dari Cambridge Dictionary. Jadi cara suatu organisasi atau negara dikelola pada tingkat tertinggi dan sistem yang melaksanakannya. Nah, kita bicara high level, jadi bukan di level yang melaksanakan. Sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Artinya pemahaman kita, sudut pandang kita lebih tinggi. Helikopter view begitu. Yang biasa kita dengar kan GRC biasanya, Governance Risk Compliance, tata kelola, kepatuhan, risiko. Nah, terus apa itu tata kelola? Kalau kita bandingkan sekarang antara tata kelola dan manajemen. Jadi bagaimana cara mengekspresikan tata kelola itu melalui tindakan dan sistem. Jika kita ingin membandingkan keduanya, maka tata kelola versus manajemen, kita dapat melihat bahwa tata kelola itu adalah sesuatu yang levelnya tinggi. Pemikiran strategis dan jangka panjang, terus memberikan arahan kemana organisasi bergerak. Sedangkan manajemen, tata kelola itu strategis, jangka panjang, dan sifatnya arahan. Sedangkan manajemen lebih tentang ide-ide strategis, bagaimana menerapkan visi tadi. Nah, manajemen ini bertanggung jawab untuk menerapkan strategi, dan tentu saja nanti mengikuti arahan yang diberikan oleh biasanya governing body, badan tata kelola, itu bisa berupa steering komite atau sesuatu bentuk lain. Jadi pada level ini manajemen itu melaksanakan. Oke, bisa dilihat bahwa tata kelola posisinya adalah level tinggi, level di paling atas ya, akan mewakili stakeholder biasanya. Atau kalau di perusahaan bisa mewakili shareholder, mewakili pemegang saham. Nah, tujuan tata kelola enterprise ya, tadi saya sudah menyebut, saya akan menggunakan beberapa istilah ini bolak-balik gitu. Ini untuk memfasilitasi manajemen yang efektif. Tapi nggak semua efektif ya, tapi juga sesuatu yang entrepreneurship gitu ya. Jadi yang berjiwa usaha. Jadi nggak cuma orang yang manut, tapi harus prudent. Kata prudent itu artinya bijaksana, hati-hati, terus dapat memberikan keberhasilan jangka panjang bagi organisasi.
Jadi kenapa tata kelola itu strategis? Ini juga bukan tentang hanya melakukan hal-hal yang biasanya gitu, pokoknya jalan seperti biasa yang bosankan, tapi juga dia harus entrepreneurship, harus berjiwa wirausaha, juga harus hati-hati, harus prudent. Karena setiap langkahnya harus prudent. Karena dia ada di posisi atas. Nah, kita akan lihat istilah tentang tata kelola corporate governance. Jadi ini adalah kalau kita melihat tata kelola enterprise, yaitu proses dan aturan yang mengatur pengelolaan enterprise atas nama pemegang saham, atas nama shareholder, dan atas nama stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, di sini ada pelanggan, ada klien, ada masyarakat. Dewan direksi biasanya bertanggung jawab utama untuk menerapkan dan memelihara tata kelola enterprise. Jadi dia tanggung jawabnya dewan direksi. Dewan direksi itu kan biasanya merupakan perwakilan dari pemegang saham. Kalau di pemerintahan siapa ya dewan direksinya? Mungkin para pejabat yang punya kewenangan atas itu. Nah, jadi bisa kita lihat di situ. Nah, karena karakteristiknya, jadi apa saja istilah yang kita gunakan saat kita berpikir tentang governance, tentang tata kelola. Yang pertama adalah prudent, kehati-hatian. Kita harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati kita tidak boleh mengambil risiko yang dapat membahayakan komunitas, karyawan, atau pemegang saham. Kita bicara enterprise ya. Terus kita juga harus memberikan arahan yang telah kita bicarakan tadi. Jadi harus menjadi pemimpin. Kemudian kita harus juga mikir strategi dan rencana tentang kemana organisasi ini akan dibawa. Terus kita juga harus punya aturan atau batasan perilaku yang akan masuk ke dalam hal-hal seperti budaya dan etika. Terus semuanya itu tentu mengarah pada tindakan. Jadi nggak cuma aturan, tapi harus ada tindakan, maka ada aksi. Bukan sekedar bicara atau diskusi selesai, jadi ada aksi. Ini karakteristik yang sering kita bicarakan. Nah, tentu saja ukurannya apa ini? Berikutnya adalah laporan. Jadi tetap perlu pelaporan rutin biar kita tahu bagaimana keadaan, apakah pola pemerintahannya atau pengaturannya ini sudah benar-benar efektif atau belum. Karakteristik yang terkait dengan istilah tata kelola. Nah, itu kemudian tata kelola itu sendiri akan dipengaruhi oleh sejumlah hal gitu ya. Yang pertama kompetitor. Karena kalau kita bicara organisasi, apa yang kita dilakukan oleh kompetitor kita itu juga akan mengubah cara kita menjalankan organisasi. Wah, kompetitor kita nurunin harga, jadi lagi. Misalnya kalau ini bicara produk ya. Atau kalau di perbankan di sana sudah bisa bikin rekening mandiri online. Nah, masa kita kalah? Itu juga kompetitor itu berpengaruh. Yang kedua mungkin bankir, yang urusan investasi ya, bagaimana menyediakan sebagai pembiayaan. Terus bagaimana dengan rantai supply-nya, rantai pasokan? Apakah ada masalah dengan rantai pasokan yang dapat membatasi apakah kita bisa lakukan ini, apakah kita bisa lakukan itu, atau mungkin ada gangguan di supply chain. Nah, itu juga sesuatu yang bisa berpengaruh. Karena kalau yang terpengaruh, ini mempengaruhi kemampuan organisasi untuk tumbuh atau berkembang dengan cara-cara tertentu. Terus kita juga harus memperhatikan karyawan. Kalau kita bicara influencer yang tata kelola ya. Dia punya nggak staff yang berpengalaman? Atau jangan-jangan setiap kali harus cari karyawan baru. Apakah ini manajemennya? Nah, jadi setelah karyawan dan manajemen yang menjalankan tata kelola. Jadi tata kelola di levelnya atas, dia ada di eksekutif yang akan menjalankan. Apakah manajemen yang mampu memahami visi? Terus hal lain adalah pelanggan, customer. Apa yang diharapkan oleh pelanggan? Apakah sudah senang dengan cara-cara yang ada? Influencer lain adalah shareholder, pemegang saham. Apa yang mereka harapkan dari investasi yang gede mereka masukkan. Nah, satu lagi yang penting, bukan dua lagi, ini satu dan dua ini satu gabungan. Standar itu aturan-aturan regulasi, terutama yang saya cukup banyak tahu itu mungkin perbankan itu regulasinya luar biasa dan hampir semua organisasi punya. Sekarang pemerintahan punya SPP, itu isinya standar dan juga undang-undang dan peraturan. Jadi tata kelola dan cara enterprise dikelola itu, atau cara TI dikelola itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dan ini menuntut kita untuk fleksibel mindset. Ini menuntut kita untuk fleksibel ya dalam
pengambilan keputusan, dalam mengubah arah dengan cepat misalnya, karena ada perubahan di kompetitor atau ada perubahan di pesaing, pesaing sama kompetitor sama, atau ada perubahan di perilaku pelanggan misalnya. Ini harus dilakukan dengan cepat respon-responnya. Oke, kalau kita lihat lagi perbandingan antara tata kelola korporat ya, tadi saya akan menyebut enterprise atau korporat atau organisasi atau perusahaan, mungkin itu istilah yang sama ya. Karena saya akan menyesuaikan dengan beberapa istilah, misalnya corporate governance, enterprise governance, jadi konsepnya memang mirip. Nah, jika kita melihat perbedaan antara tata kelola dan manajemen, kita melihat bagaimana tata kelola itu bersifat strategis dan sikapnya juga strategis. Kita perlu memiliki tujuan strategi dan arahan strategi dan tentu pengawasan dan akuntabilitas. Terus harus ada pengakuan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa apa yang kita katakan itu benar-benar dilakukan. Jadi nggak cuma lapor sudah, tapi dilakukan. Jadi kita harus comply, harus patuh. Patuh terhadap hukum, peraturan, bahkan mungkin patuh terhadap harapan pelanggan, pemerintah. Kalau dalam beberapa kasus di beberapa sektor industri itu punya aturan khusus. Nah, dalam hal manajemen, tentu manajemen itu mendapat arahan tertentu dari dewan direksi. Nah, jadi bagaimana mereka menggunakan arahan itu secara efektif. Manajemen biasanya memiliki anggaran terbatas, memiliki waktu terbatas, dan tentu saja ini benar-benar bagaimana manajemen harus bertanggung jawab atas bagaimana manfaatkan sumber daya yang ada. Jadi manajemen ini harus melaksanakan arahan yang sebenarnya yang telah diberikan. Jadi mereka menerima mandat. Apakah manajemen telah mengambil tindakan terhadap hal-hal yang perlu ditangani? Apakah kita bisa mengukur kinerja manajemen? Nah, kalau kita dalam posisi auditor atau sedang melakukan audit internal gitu misalnya, kita harus bisa memberikan apa ya? Kita harus bertanya, apakah manajemen dari divisi TI atau departemen TI ini sudah benar-benar selaras dengan tata kelola dan arah organisasi. Berikutnya, baik. Jadi apa saja umum yang hal-hal yang umum untuk tata kelola yang baik serta manajemen yang baik. Ada 4. Yang pertama, apapun yang kita lakukan itu harus enterprise wide, harus berlaku di seluruh organisasi atau di seluruh enterprise. Ini harus menjadi sesuatu yang berlaku di seluruh organisasi, terutama jika kita melihat area yang berisiko. Jadi risiko ini harus dikelola dengan cara yang serupa. Bahkan di antara divisi yang berbeda, itu cara menangannya harus serupa. Kalau kita lihat kan misalnya divisi sales itu pasti beda dengan divisi keuangan. Budayanya juga beda. Nah, kita harus memperlakukan dengan cara yang konsisten. Kemudian apa visi dan misi organisasi? Apa tujuannya? Bagaimana enterprise atau organisasi itu ingin dipersepsikan oleh pelanggan dan komunitasnya? Bagaimana kita bersikap terhadap pesaing dan sebagainya? Itu membentuk budaya. Kemudian satu hal yang sangat penting harus kita perhatikan dengan seksama adalah jalur komunikasi yang baik. Gitu kan. Jadi harus jalur komunikasi itu membawa kita pada elemen keempat, yaitu pelaporan. Ada nggak pelaporan bolak-balik sehingga ketika ada fungsi tata kelola yang mengatakan bahwa ini yang ingin kita lakukan atau itu yang ingin didengar, apakah level yang terendah dari enterprise sudah mendengar semua arahan, apakah semua sudah mendengar tujuan, apakah semua sudah mendengar visinya dengan benar, atau ketika di level terendah dari organisasi itu mereka punya masalah atau punya keberhasilan, apakah ini sudah dilaporkan balik ke atas gitu kan, sehingga manajemen atau mungkin bahkan dewan direksi itu tahu. Jadi ini jalur komunikasi ini adalah sesuatu yang kunci itu dalam tata kelola. Nah, salah satu mekanismenya adalah pelaporan. Jadi jangan sampai pelaporan itu tersaring, yang baik-baik naik ke atas, yang buruk-buruk disaring itu kan. Jadi saluran komunikasi ini biasanya kan sangat diperiksa, akan sangat menjadi perhatian. Ini sesuatu menjadi fokus di audit. Dan ini harus dipikirkan ketika kita berasumsi kita juga akan melakukan audit internal terhadap proses yang kita lakukan. Nah, terus tadi
bukti atau mendemonstrasikan tata kelola itu kan lewat dokumentasi gitu ya. Ada banyak cara yang dilakukan untuk membuktikan adanya suatu tata kelola. Biasanya kan pemeriksaan dasar itu dokumennya. Yang pertama tersedia dokumen pasti. Dokumen apa? Yaitu dokumen struktur organisasi. Jadi ini akan menunjukkan seluruh gagasan tentang hubungan pelaporan dan akuntabilitas. Kemudian dokumen yang berikutnya adalah tersedia kebijakan yang mengamanatkan arahan. Di arahan dari atas kebijakannya bagaimana, dan tersedia prosedur sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara konsisten. Karena kebijakan itu kan sifatnya arahan, kita butuh sesuatu yang lebih bisa dilaksanakan. Itu namanya prosedur. Dokumen berikutnya adalah laporan tahunan. Ini yang menggambarkan keseluruhan dan dapat dilihat nanti oleh auditor atau oleh pemeriksa atau oleh pihak-pihak yang akan menilai atau dilihat sendiri karena kita juga harus melakukan audit internal. Terus bagaimana organisasi menampilkan diri ke dunia luar itu kan juga lewat laporan tahunan, terutama kalau laporan ini dipublikasikan. Beberapa jenis perusahaan korporat itu punya kewajiban buat laporan terbuka tahunan. Jadi ini akan menjadi potret. Nah, okay. Poin-poin penting. Yang penting tata kelola itu penting ya untuk memastikan ketepatan arah dan pengawasan bisnis. Terus tata kelola itu tanggung jawab dewan direksi. Langsung dari atas, ini tanggung jawabnya dewan direksi. Nanti masalah dewan direksi menunjuk yang lain, nanti kita lihat dalam konsep berikutnya. Nah, kita sekarang tinggung sedikit tentang tata kelola. Sebentar, saya cek sesuatu. Oke, balik ke sini. Nah, ini manajemen layanan TI dalam mendukung tujuan dan strategi bisnis. Jadi apakah sudah terdapat pengawasan yang layak terhadap manajemen layanan TI? Ini juga bagian dari audit tata kelola. Kalau kita lihat audit tata kelola itu perlu dipastikan bahwa divisi atau departemen TI itu tidak hanya mengurusi urusan teknis. Nah, ini kata pentingnya. Namun juga tata kelola, dia bukan manajemen TI. Jadi nanti harus pastikan bagian manajemennya TI-nya itu tidak sekedar ngurusi teknis, tapi juga memiliki sudut pandang strategis. Ini ke arah mana enterprise atau organisasi itu jalan. Apakah investasi TI yang telah diberikan untuk mengarah pada sasaran strategis dan tujuan bisnis. Nah, jadi arahnya itu tidak ke arah yang diinginkan oleh divisi TI, saya maunya ke sini, atau ke arah bisnis yang sudah jalan, namun punya visi jangka panjang yang menggabungkan itu. Jadi TI harus mendukung arah dari pertumbuhan organisasi. Nah, dan harus selaras. Tinjauan tata kelola TI itu penting untuk memastikan bahwa investasi dalam TI itu memiliki visi jangka panjang yang selaras dengan bisnis. Jadi itu kenapa dalam tata kelola selalu istilah yang sering muncul adalah konsep alignment, penyelarasan bisnis dengan TI. Nanti ada beberapa mekanismenya, ada beberapa caranya, nanti dari kajian yang panjang biasanya. Kita akan lewati aja. Berikutnya ada sesuatu yang mungkin dianggap ini bukan bagian tata kelola, tapi sebenarnya ini bagian dari tata kelola, yaitu security governance, tata kelola security atau tata kelola keamanan, yaitu penerapan prinsip dan aktivitas keamanan informasi yang bertanggung jawab untuk mendukung strategi dan misi bisnis. Jadi kita menyadari bahwa keamanan merupakan bagian utama dari TI, dan itu perlu memiliki tata kelola yang tepat atas fungsi keamanan ini untuk memastikan adanya penerapan yang bertanggung jawab terhadap prinsip-prinsip dan aktivitas keamanan informasi yang mendukung dan boleh dibilang melindungi keberhasilan bisnis dalam mencapai strategi dan misinya. Kenapa harus melindungi? Misalnya di bank, jangankan sehari. Bank itu macet 1 jam. Mungkin seandainya ada kawan-kawan dari pihak bank mungkin bisa menjawab berapa kerugian Anda kalau macet 1 jam sistemnya. Gitu kan. Jadi ini bagian yang sudah diamanatkan juga di dalam tata kelola. Nah, masalah di TI tradisional itu biasanya disasarkan bahwa kita itu punya teknologi ini, kita punya proyek ini, dan masing-masing proyek itu sebetulnya lebih ke
tugas individual, bukan bagian dari proses terpadu jangka panjang yang komprehensif dan selaras bisnis. Jadi cenderung operasional. Jadi dalam TI kita cenderung melihat bahwa bagaimana kita dapat mengganti teknologi ini, bagaimana kita dapat mengupdate sistem ini dari perspektif operasional dan tidak mengatakan apa yang dibutuhkan oleh bisnis 2 tahun lagi butuh apa, 3 tahun lagi butuh apa. Nah, apakah ini bisa diskalakan? Apakah ini mendukung bisnis? Nah, ini harus diubah sebetulnya. Jadi ketika kita harus mengevaluasi atau mengaudit tata kelola, pertama-tama kita perlu benar-benar memahami persyaratan bisnis. Apa misi bisnisnya? Tentu saja kita perlu melihat bagaimana misi tingkat tinggi ini kan tata kelola itu kan memberikan misi high level kepada manajemen itu kan. Jadi bagaimana misi tingkat tinggi ini kemudian dikomunikasikan, terus diimplementasikan terutama oleh kita akan menyebutnya itu middle management gitu ya, yang melaksanakan divisi TI. Nah, dalam banyak kasus kita melihat bahwa benchmark atau tolak ukur itu merupakan petunjuk yang baik yang dapat kita gunakan untuk melihat apakah kita berada di jalur yang benar atau tidak. Itu kenapa benchmarking itu penting. Udah benar enggak jalannya. Kita perlu melihat tanda-tandanya. Jadi kalau kita memiliki sejumlah tolak ukur, kita bisa mendasarkan penilaian kita dengan melihat beberapa standar yang otoritatif dan praktek umumnya. Otoritatif itu maksudnya sesuatu yang diterima umum terus kita jadi terikat, oh ya kita harus mengikuti standar ini. Bisa itu diwajibkan oleh undang-undang atau regulasi atau melalui sebuah best practice yang kemudian ya corporate bilang oke kita pakai ini, maka standar itu akan menjadi otoritatif. Ini sesuatu yang harus dilakukan. Apakah kita telah melakukan apa yang seharusnya dengan organisasi lain atau yang serupa, jadi yang kita maksud dengan otoritatif ya. Nah, jadi dengan menggunakan standar tadi itu, kita bisa menunjukkan apakah fungsi TI itu sudah baik atau belum, sudah matang atau belum, apa mau dipertahankan seperti ini atau mau diapakan gitu kan. Apakah mau akuisisi sistem baru atau mau bikin sistem baru. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita butuh tolak ukur. Tolak ukur itu beragam. Disitulah sesuatu yang menjadi seninya juga. Kemudian area fokusnya. Area fokus utama audit tata kelola itu, karena sekali lagi di depan, apapun yang kita lakukan supaya kita tahu bahwa kita maju, kita bergerak, maka kita harus assess dan kita evaluasi, kita audit gitu. Kita assess itu kita nilai untuk dijadikan sesuatu yang lebih baik, kita evaluasi itu biasanya untuk dapat hadiah atau hukuman. Kita pakai istilah kita audit lah. Ada 3 area. Yang pertama kinerja. Kita harus lihat apakah divisi atau departemen T itu telah memenuhi apa yang mereka katakan, atau mereka mau bikin ini sudah dilakukan belum, atau sudahkah mereka seharusnya melakukan yang seharusnya dikerjakan gitu, tapi malah nggak dikerjakan. Nah, itu kinerja. Kemudian manajemen sumber daya. Biasanya departemen atau divisi T ini nggak punya cukup duit untuk yang melakukan apapun yang mereka inginkan, nggak cukup, pasti di mana-mana sumber daya itu terbatas. Tapi dengan sumber daya yang ada itu bagaimana, apakah sudah ditahan secara efektif. Jadi bagaimana manajemen dan pemanfaatan sumber daya itu area fokusnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana value delivery-nya. Jadi tadi perusahaan itu tidak yang dikejar itu adalah value, bagaimana value delivery-nya, penyampaian nilainya. Apakah hal yang dilakukan itu benar-benar penting bagi bisnis, yang akan membuat perbedaan dalam cara bisnisnya. Ini produk IT-nya kan membuat bisnis kita lebih maju, atau malah lebih tidak menarik, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus di penyampaian nilainya. Apakah value-nya tersedia dengan adanya teknologi atau produk atau apapun itu. Nah, ini harus diberi perhatian. Jangan sampai nanti divisi TI itu hanya fokus pada TI yang hal yang mencolok saja, tanpa melihat ketergantungannya, hubungannya dengan apakah ini benar-benar membawa hasil. Jadi bukan sekedar ini ada teknologi baru, tapi fokus di apakah ini membawa value.
Nah, jadi kalau kita akan mengulas penerapan tata kelola, kita akan eh, fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi, komunikasi yang baik antara TI dan bisnis. Apakah komunikasi itu telah terjadi dengan baik sehingga orang-orang di TI bisa berkata, jangan sampai lah gitu mereka bilang, oh tidak pernah paham nih orang-orang bisnis, atau orang-orang bisnis bisa bilang, wah ini orang TI ini nggak pernah ngomong sama kami, masalahnya apa. Nah, jadi relasi ini penting. Jadi relasi dukungan yang baik antara kedua entitas. Saya sebut entitas ya, karena tidak menyebut departemen, karena tiap organisasi beda. Tapi biasanya kita nyebut ini ada entitas TI, ada entitas bisnis gitu ya. Ini kadang nggak nyambung gitu kan. Nah, ini kunci di implementasi tata kelola TI. Nomor satu, komunikasi. Yang kedua adalah investasi. Apakah kita telah kemudian mengelola investasi itu hal-hal yang benar-benar terbaik bagi enterprise dan tentu untuk pertumbuhan jangka panjang. Tidak sekedar, oh ini kita lanjutkan ada yang kemarin, atau udah kita buat aja yang penting ada proyek. Yang penting ada proyek, tapi tidak membawa kebaikan bagi enterprise dan bagi organisasi. Yang ketiga, proyek. Ya tadi kaitannya proyek investasi proyek. Tapi proyek ini perhatiannya adalah apakah ini proyek ini benar-benar fokus untuk menjadikan proyek yang berhasil. Karena banyak proyek TI gagal. Gagal itu bisa jadi tapi nggak dipakai. Banyak. Saya menemukan banyak hal soalnya dalam perjalanan sekian waktu. Banyak hal yang dibuat tapi nggak dipakai, atau dibuat tapi nggak selesai dan seterusnya. Banyak banyak hal. Atau dibuat tapi ternyata nanggung. Nah, boleh jadi karena kita tidak memberikan apa yang diinginkan bisnis, bisa karena terlambat, maka itu gagal gitu kan. Jadi eh, jadi tata kelola ini, pertanyaan adalah apakah tata kelola itu disediakan dengan harapan agar proyek-proyek itu menjadi jauh lebih berhasil. Jadi tata kelola sendiri harus membuat rule, membuat aturan atau membuat arahan yang membuat proyek itu menjadi berhasil. Area lain adalah pelatihan, ini juga penting. Ini suka dilewatkan. Jadi apakah telah dipastikan bahwa orang-orang yang berat pelatihan itu menghasilkan, memang dibutuhkan. Kita butuh staff terampil kita lakukan buat pelatihan. Jadi teknologi itu hanya akan sebaik orang yang mampu memanfaatkannya. Kita punya teknologi sehebat apapun, nggak ada yang bisa menggunakan, ya sia-sia. Area lain yang perlu perhatikan adalah outsourcing. Kadang-kadang kita harus melakukan outsourcing, ya, karena nggak segala sesuatu bisa selesaikan sendiri. Nah, ini juga harus jelas, kontrak-kontraknya harus jelas. Bagaimana, apakah kita ada value dari kontrak-kontrak tersebut. Oke, nah ini waktunya bisa nggak cukup. Saya akan percepat saja mungkin konsep-konsep dasarnya. Setelah kita perencanaan kapasitas, misalnya ada capacity planning. Jadi ini apakah framework tata kelola itu secara memadai telah menangani kapasitas dan pertumbuhannya juga hal baru. Nah, ada hal yang penting ya. Misalnya kita harus memperhatikan proses bisnis baru. Nah, biasanya kita hadapi kalau di capacity planning itu kan pertanyaannya bandwidth-nya kurang, kehabisan CPU, storage habis dan seterusnya. Ini sudah masuk belum? Bisa nggak tata kelola itu meramalkan kebutuhan masa depan sehingga kita bisa memiliki kapasitas yang memadai untuk tumbuh, sehingga bisa mendukung proses bisnis baru, bisa mendukung teknologi baru, terus kita bisa memenuhi persyaratan comply ya. Oke, okay. Untuk menunjukkan nilai TI, apakah manfaat yang dijanjikan oleh proyek benar terlaksana, itu juga salah satu aspek penting. Kemudian apakah KPI dan tujuannya telah terpenuhi dari area pengukuran nilai dan kinerja. Sekarang poin-poin pentingnya, jadi tujuan utama audit tata kelola TI itu adalah untuk menentukan apakah fungsi TI itu benar-benar selaras, serta mendukung pertumbuhan dan prioritas bisnis. Jadi kata kuncinya adalah selaras, pertumbuhan, dan prioritas bisnis. Nah, berikutnya kita akan bicarakan dalam audit, terutama kita melihat dan tata kelola. Kalau kita bicara, kenapa saya tadi sejak awal menyampaikan bahwa ada sudut pandang audit yang saya pakai dalam penyampaian ini, karena apapun kan nanti dinilai ya, apakah dilakukan secara internal atau menggunakan konsultan atau yang lain. Jadi dalam audit itu penting adalah wawasan tentang apakah organisasi telah mematuhi
dan menyadari undang-undang, regulasi, dan standar industri dengan benar. Karena banyak yang melakukannya tidak paham. Oke. Jadi, Dewan Direksi atau manajer senior itu harus memberikan penilaian akan kepatuhan organisasi terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Karena sebagian besar area yang tidak patuh itu bukan karena tidak maunya ngeyel gitu, tapi lebih karena mereka kurang pengetahuan atau kesadaran akan adanya prasyarat legal, ada aturan-aturan. Karena ya hampir semua di level-level seperti ini itu undang-undang dan sebagainya itu kan bukan masalah literasi juga ya, kuat-kuatan baca juga. Karena ada kelewatan gitu kan. Atau tidak sadar bahwa ada persyaratan hukum yang belum terpenuhi dalam menjalankan bisnis. Gitu kan. Terus ada lagi kita bicara hukum privacy, yang juga jalan, undang-undang ITE kita. Jadi dampaknya itu harus kita beri perhatian. Bagian besar negara sudah punya undang-undang perlindungan informasi pribadi, kita punya, jadi tata kelola TI itu harus meninjau tindakan diambil oleh manajemen untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap peran dan tanggung jawab kepemilikan data. Petugas perlindungan data itu juga harus ada. Kalau di Eropa kita punya GDPR, General Data Protection Regulation. Kemudian ada hukum spesifik industri seperti HIPPA yang berurusan tentang layanan kesehatan. Dan GLBA dan SOX itu urusannya dengan keuangan, standar proteksi. Nah, kalau di Indonesia kita punya UU ITE dan semua undang-undangnya itu. Yang spesifik perbankan ada, kesehatan, terus yang baru yang tentang KUHP tapi berkaitan dengan data ya, misalnya pemalsuan dan pencurian data ada UU nomor 1 tahun 2023. Nah, ini adalah undang-undang harus diperhatikan oleh organisasi apapun ya, dan sampai nanti jadi tuntutan, jadi merugikan. Terus ada law atau act yang khusus industri. Kalau di Amerika itu ada HIPPA tadi, Health Insurance Portability and Accountability Act, jadi undang-undang tentang pertukaran informasi antar pelayanan kesehatan. Kemudian ada dua yang berkaitan dengan keuangan, GLBA dan SOC yang dari orang keuangan paham Sarban Sokle. Ini memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Ini di sebagian besar dijalankan. Kemudian kalau kita bicara perlindungan data itu ada ISO 27001 tentang cyber security, keamanan informasi, perlindungan data. Kemudian kalau kita bicara tentang kartu kredit dan sebagainya ada PCI DSS, standar keamanan data yang berlaku untuk vendor dan pedagang yang bikin software untuk memproses kartu kredit atau QRIS dan sebagainya. Terus COVID. Nah, ini COVID yang kita review nanti. Dan tentu ada yang lain, karena COVID ini standar yang bagus yang digunakan oleh auditor dari ISAKA. Ini akan mengurai beberapa praktik dalam perlindungan proses manajemen yang baik. Dan kemudian perlindungan data dan manajemen risiko. Kita akan fokus di COVID nanti. Ada yang lain. Di Amerika itu ada FIPS, ada NIST, ada apa tadi? Kelewatan mundur saya. Ya, itu tentang aturan bagaimana proses dan menyimpan informasi. Kita akan fokus di COVID. Jadi COVID itu pakai auditor. Nah, auditor itu akan menggunakan COVID kalau kliennya menggunakan COVID. Gitu kan. Artinya kita akan diukur menggunakan standar yang kita putuskan. Jangan sampai ayam diukur dengan standarnya bebek. Oh, ayam harus bisa berenang, kan salah. Jadi sejak awal kita harus memutuskan itu dan mengikuti apa yang kita pakai. Nah, jadi tinjauan pentingnya, audit tata kelola diawali memastikan bahwa TI itu telah patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan best practice-nya. Nah, hal lain itu yang terkait dengan tata kelola itu ini yang penting, saya akan fokus lebih cepat waktunya, yaitu struktur organisasi. Karena bagaimana implementasi tata kelola melalui struktur organisasi. Jadi masalah adalah kalau kita punya tugas, itu kalau itu bukan tugas siapapun, maka saya jamin tidak akan ada mengerjakannya. Jadi tanggung jawab harus ditetapkan ke peran. Jadi menetapkan ownership dan akuntabilitas. Ada kepemimpinannya. Jadi orang sadar, oh ini tugas saya. Terus ada tanggung jawabnya juga jelas. Itu ada scope-nya, ada boundary-nya, ada batasannya.
Jadi harus bedakan antara batasan apa namanya antar apa namanya antar individu atau departemen itu bisa beda-beda, harus clear batasannya. Batasan antara departemen dan antar individu itu harus clear. Nah, penting. Jadi kita lihat bahwa level dewan direksi dan manajemen eksekutif itu yang memegang tanggung jawab utama. Jadi mereka ini yang tanggung jawabnya. Uh, Biasanya CEO ya, seniornya itu ya, apa namanya, manajemen eksekutif. Kalau ada apa-apa nanti puncaknya CEO-nya itu. Nah, mereka juga harus menetapkan suasana dan budaya. Suasana budaya itu ya apa ya? Bagaimana corak budaya tata kelola itu ditetapkan oleh level pimpinan. Kemudian bagaimana pelaporan yang akurat dan efektif itu juga penting. Jadi bagaimana eksekutif dewan direksi itu bisa memiliki informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik dalam banyak kasus itu harus diatur supaya itu tersedia. Satu organisasi lagi yang biasanya ada yaitu komite pengarah TI atau IT Steering Committee. Ini umumnya ada di berbagai organisasi yang saya temui itu ada. Kenapa nggak langsung memegang saham ya? Memegang saham kan nggak harus bekerja ya. Mereka kan mewakilkan. Kita nggak sanggup kerja kan tinggal hire staf ahli. Nah, oke, tapi mungkin project saja. Jadi steering committee ini adalah membantu dalam hal tata kelola, dan ini memiliki komite pengarah itu ditunjuk nanti. Yang menunjuk biasanya adalah apa, dewan direksi ya, karena dia akan mewakili pemegang saham biasanya atau pemegang stakeholder dan shareholder, dia mewakili itu. Jadi melakukan pengawasan fungsi TI, ini peran dari IT Steering Committee. Di situ ada penentuan anggaran. Kenapa Komite steering committee sedikit lebih teknikal ya, tata kelola tapi di level atas, tapi agak teknikal. Teknikalnya bukan di level mengerjakan proyeknya, tapi penentuan anggaran, kemudian mengevaluasi persetujuan proyek, pengawasan proyek, termasuk menetapkan prioritas. Ini proyek ini lebih dulu dari yang itu. Oke. Terus ada satu jabatan lagi yang muncul ya, CIO. Jadi setelah ada steering committee, Dewan Tata Kelola, Steering Committee, ada CIO. CIO itu ini mewakili tanggung jawab tingkat manajer senior untuk perlindungan informasi dan mungkin juga perlindungan TI itu sendiri ya. Nah, ini biasanya ini sekarang kita lihat ada banyak CIO yang berasal dari orang di luar TI, artinya bukan di tradisional ya, bukan orang yang biasa kerja TI, mungkin orang di keuangan atau yang lain. Memang ada baik dan buruknya ya. Ya baiknya nanti keselarasan bisnisnya lebih kuat gitu kan. Mungkin buruknya dia nggak paham operasi harian TI. Jadi yang baik mungkin adalah orang yang paham bisnis dan ngerti TI dalam suatu batasan tertentu, terutama manfaat dan bagaimana operasionalnya. CIO. Ada satu lagi yang juga mulai sering muncul, yaitu CISO, Chief Information Security Officer. Ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi keamanan informasi. Jadi ini yang biasanya memberikan saran dan layanan konsultasi kepada enterprise ya. Dia biasanya lapor ke CIO. Nah, biasanya orang di level kejauh ini adalah orang-orang yang pakar keamanan, ya, security expert. Jadi bisa menyediakan manajemen dan saran pada tingkat tertentu tentang bagaimana cara mengelola fungsi keamanan informasi. Oke, terkait dengan struktur organisasi, satu prinsip lagi yang sering dibicarakan adalah yang namanya separation of duties atau segregation of duties, dipisah gitu ya. Ini pastikan bahwa operasi yang sensitif itu dipisah menjadi beberapa langkah yang terpisah, dan langkah-langkah ini harus dilakukan oleh individu yang berbeda. Jadi ini untuk menghindari kolusi, menghindari penipuan sih, walaupun kalau mereka kolusi bersepakat ya tentu ada bisa tembus juga gitu kan. Jadi ini gunanya untuk mencegah konflik, mencegah fraud, dan mendeteksi kesalahan. Oke, walaupun kadang-kadang ini kalau kalau yang melakukan tidak paham, mereka hanya melakukannya karena sudah biasanya begitu, sudah tradisi. Padahal di balik itu ada filosofi dan ada tujuannya. Oke, jadi poin penting
dari beberapa halaman tadi adalah bahwa tata kelola itu memastikan bahwa peran telah ditetapkan untuk akuntabilitas TI dan pengawasan keamanan. Oke, kita setelah prinsip kan implementasi yang merupakan kita skip saja, karena waktunya juga belasan menit saja. Kalau saya tidak salah, saya cek dulu. Oh ya, boleh. Jadi implementasi tata kelola TI itu sebetulnya ada 3 area, itu Enterprise Risk Management, Enterprise Architecture, Standar TI, Kebijakan dan Prosedur. Ada 3 itu, menilai dan mendukung tata kelola. Jadi meliputi 3 hal tersebut. Kalau manajemen risiko enterprise, ini kita ada kenal istilah ARM, manajemen risiko enterprise risk management. Ini adalah bagian kritis dari sukses bisnis. Dia akan mengidentifikasi aset, ancaman threat, dan juga kerentanan atau potensi vulnerability, kerentanan ini risiko enggak, potensi sesuatu yang bisa menjadi rusak gitu ya. Harus dihindari, namanya mengidentifikasi kerentanan potensi untuk rusak. Oke, terus juga memilih kontrol yang sesuai untuk pengendalian dari ketiga hal tersebut. Oke, saya akan percepat. Kemudian ada sasaran dari ARM itu adalah memastikan bahwa risiko dikelola secara konsisten di seluruh enterprise. Nah, ini biasanya dilakukan dengan sebisa mungkin dilakukan dengan cara yang konsisten. Nah, kita akan mau antara penjualan keuangan kan beda ya, antara TI security riset. Kita juga mengenal istilah yang biasanya muncul di sini, yaitu risk appetite. Karena tiap departemen itu punya selera risiko yang beda. Jadi selera risiko itu adalah risiko tertinggi yang mereka bisa terima. Nah, ini budaya juga. Dan nanti sebisa mungkin itu ditangani dengan cara yang sama. Karena tiap departemen itu punya cuma karakter yang beda, gitu kan. Biasanya kalau penjualan itu kan cenderung take risk ya, keuangan biasanya hati-hati lah. Cara bisa bagaimana caranya membuat perlakuan yang nanti berlaku secara berlaku umum di seluruh organisasi. Oke, jadi tujuan manajemen risiko itu mengurangi risiko sehingga risiko residual berada tingkat yang dapat diterima. Risiko residual itu ya kita kan risiko itu nggak bisa dihindari ya. Risiko itu adalah sesuatu yang buat kita bisa tumbuh. No risk no gain. Tapi ada setelah dievaluasi ada risiko residual yang bisa diterima, jadi batasnya. Nah, ini agak beda dengan risk appetite tadi, selera risiko. Risiko residual itu biasanya lebih rendah dari risk appetite. Jadi risk appetite itu adalah batas atas dari risiko yang bisa diterima. Residualnya itu biasanya diharapkan di bawah itu. Biasanya itu dikendalikan. Risiko begini dihindari. Jadi semua langkah itu untuk melihat ini ada risiko dan risiko itu bisa dihindari sampai suatu tahap yang oke lah kita nggak masalah. Untuk penjualan periode ini rugi 10% nggak apa-apa, bisa itu tingkat risiko bisa diterima. Jadi residual adalah tingkat risiko yang tetap ada setelah penerapan pengendalian, karena risiko itu kan nggak bisa dihindari ya, bisa dimitigasi. Tingkat seberapa bisa diterima itu yang menentukan kan biasanya pemilik risiko, yaitu manajer senior biasanya. Oke, ini beberapa audit ARM, tanggung jawab manajemen risiko, memastikan tujuan untuk manajemen risiko, ada cakupan kayak kita skip saja. Jadi risiko adalah fondasi yang menjadi dasar dibuatnya sebagian besar keputusan bisnis dan keamanan. Nah, mungkin kita juga harus mengaudit respon risiko. Mungkin ada yang namanya respon risiko mau diapain gitu kan. Nah, diaudit dan kita avoid, kita hindari, kita retain, kita terima saja. Ada risiko yang kita transfer aja ke orang lain, misalnya pakai asuransi, atau kita reduce, kita kurangi dengan cara dengan mengembangkan kendali baru atau memperbaiki kendali yang sudah ada. Kita juga harus menganalisis risiko melalui beberapa pendekatan. Oke, kita bahas. Kemudian kita review sebentar tentang arsitektur enterprise atau enterprise architecture. Jadi bagian penting implementasi tata kelola TI, salah satu bagian penting adalah arsitektur enterprise. Saya pribadi percaya bahwa banyak organisasi kesulitan karena tidak punya arsitektur yang baik. Nggak punya arsitek, nggak punya arsitektur. Nggak ada yang merancang.
ya betulnya bisa sih pakai konsultan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau itu tidak cukup nyambung dengan tujuan bisnis, jadi nggak bagus juga. Jadi ada dua area yang seringkali sangat berpengaruh keberhasilan TI, dan salah satunya adalah ketiadaan arsitektur atau perencanaan yang baik, dan yang lainnya adalah kurangnya implementasi yang baik karena tidak memiliki manajer proyek yang baik. Jadi misalkan arsitekturnya nggak ada, kedua arsitekturnya sudah dibuat bagus tapi nggak ada project manajernya. Jadi eh, kadang-kadang gagasan tentang arsitektur itu penting supaya kita tidak melakukan membangun sesuatu, membangun aplikasi, membangun sistem itu sudut pandangnya itu sistem by sistem. Nah, sekarang kita begini nih, besok begini nih, nggak nyambung. Saya sering menyebutnya silo, gitu. Jadi terpisah-pisah, itu nggak nyambung. Jadi itu pentingnya enterprise arsitektur. Oke, tujuan arsitektur adalah untuk merancang solusi yang akan memenuhi persyaratan bisnis saat ini dan masa depan. Kata coaching juga saat ini dan masa depan. Oke, hasilnya. Kalau arsitekturnya baik, nanti hasilnya adalah sistem itu akan interoperabilitasnya meningkat dan integrasinya meningkat. Jadi setiap kali ada sesuatu yang baru, mereka bisa integrate, bisa interoperabilitas. Kemudian modular, ini bisa dibuat ulang. Kemudian hemat biaya. Hemat biaya itu bisa melalui proses akuisisi yang murah, ada dukungan dan pemeliharaan, ada pelatihannya juga gampang. Nah, oke, contoh model arsitektur yang kita singgung dari sekian 3 framework tadi di judul itu, yaitu TOGAF. Ini adalah model arsitektur yang paling saya kenal dari zaman Zahman itu ya, belasan tahun yang lalu. TOGAF ini tentu jauh lebih baik. Kalau suruh milih, saya pakai TOGAF. Mungkin sementara saya akan sarankan ya kita pakai TOGAF. Kecuali nanti ada lebih baik, atau kata baik itu kan berarti beda-beda ya. Mungkin untuk suatu keadaan tertentu berkaitan dengan security, perusahaan security mungkin TOGAF nggak cocok, ini pakai SAPSA. Nah, tapi untuk yang umum-umum saya akan sarankan TOGAF. Jadi semua model arsitektur itu selalu dimulai dengan pemahaman tingkat tinggi tentang bisnis sebelum desain solusi mulai. Jadi mulainya tidak dari komponen bawah, tapi dari atas. Ada TOGAF, ada Zahman, ada SAPSA yang kaitan dengan security. Uh, ini SAPSA itu karya Sherwood yang jadi mulainya dari komponen KAM. Jadi kalau ini sudah cerita sedikit, SAPSA itu kan untuk security, tapi bahkan SAPSA pun akan memulainya bukan dengan komponen security, tapi mereka akan mulai dari pahami bisnis, terus baru pahami cara mengamankan bisnis. Jadi semuanya mulai dari atas, TOGAF, Zahman, SAPSA, atau yang lain kalau ada yang lain. TOGAF jelas dari atas, Zahman dari atas, SAPSA pun yang judulnya security, mulainya juga bukan dari security, mulainya dari pahami bisnis. Ya. Oke, area sektor TI itu ini network, access control, aplikasi, storage, hardware, lisensi software, ini area yang biasanya jadi perhatian. Kemudian kita juga kalau kita mau audit, yang perlu diperhatikan adalah kalau berkait dengan arsitektur enterprise, mau kita evaluasi, benar nggak ini kasus bisnisnya, ke arah mana perginya, visi misinya, apakah itu membangun pertumbuhan di masa depan, terus vendornya ini apakah memberi dukungan atau tidak, itu kan. Terus return of investment-nya. Karena kadang-kadang kita beli murah, perawatannya mahal. Beli mahal, perawatan murah. Jadi kita harus mengerti konsep TCO, total cost of ownership. Nah, ini bagian dari arsitektur enterprise yang kemudian biasanya dievaluasi, diaudit gitu ya. Nah, jadi poin pentingnya adalah ini sulit untuk mendapatkan value dari investasi TI tanpa adanya pengawasan dan tanpa tata kelola yang sejak awal dari proyek ini. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan, tapi nanti pertanyaannya saya review dulu ya. Jadi nanti saya akan review satu-satu. Saya akan lanjutkan dulu. Oke, saya akan lanjutkan dulu slide saya. Oke, jadi kita tahu bahwa tata kelola TI itu mencakup hal seperti manajemen risiko, enterprise, arsitektur enterprise, tapi juga mencakup tinjauan tata kelola keamanan TI juga ya, security. Di tata kelola, kamu harus mengatasi kekhawatiran manajemen terkait
penipuan, cybercrime, ransomware. Oke, ini kaitan dengan keamanan ya. Uh, Security governance. Jadi framework tata kelola keamanan itu harus lebih dari sekedar TI. Harus didukung oleh manajemen yang selaras dengan tata kelola TI dan tata kelola corporate. Apalagi yang penting sifatnya, karena ini manajemen keamanan, kita bicara tentang sesuatu yang harus proaktif, up to date, dan kadang-kadang reaktif, dan ada lesson learned. Karena sesuatu itu sudah terjadi, kita bisa belajar dari sana. Oke, terus komponen tata kelola security. Nah, saya mungkin akan percepat saja. Pertama ada kebijakan, ada prosedur, ya, ada standar, internal maupun eksternal. Nah, standar inilah yang biasanya kita bicarakan sebagai framework. Tidak ada kewajiban Anda harus menggunakan COVID, harus menggunakan ini. Tapi wajib ada standar. Kita bisa menciptakan standar sendiri, kita tumbuhkan sendiri. Cuma ya ruwet gitu kan. Paling enak ya kita pakai standar yang ada, kita evaluasi, kita tiru, kita ambil sebagian, kita laksanakan, kita dokumentasikan, gitu kan, bertahap kita tumbuhkan. Supaya kalau orang memeriksa, mengauditkan, basisnya adalah standar. Kita kan bebek tidak diaudit berdasarkan standarnya ayam dan sebagainya. Dan bolak-balik gitu kan. Jadi harus pegang itu. Oke, tentang kebijakan. Oke, jadi kebijakan itu harus menggambarkan budaya dan niat manajemen. Kan ini levelnya high level ya. Sekali kita ada kalau itu high level, harus relevan, harus up to date, harus dikomunikasikan. Dan saya coba ini space-nya biar bisa saya lihat kiri kanan. Sebentar, ada pertanyaan sebelah sini. Nah, biasanya isinya framework itu adalah guideline, ada rekomendasi. Jadi ada namanya pedoman. Ada rekomendasi itu nggak wajib ya. Ini mendukung implementasi kebijakan. Terus poin pentingnya ini organisasi itu melakukan investasi besar dalam teknologi informasi, dan T itu merupakan fondasi bagi sebagian besar aktivitas bisnis dan harus dinilai untuk memastikan delivery value-nya tuh sampai enggak, kita harus nilai. Oke, nah saya percepat ya, udah lewat. Masih banyak ya, mungkin beberapa hal. Bagaimana kita setelah ada prinsip, ada implementasi, ada kita assess gitu ya, kita support gitu. Nah, itu ada beberapa hal kita bicara cara mengaksesnya, ada model kematangan, ada framework terkait TI. Contoh untuk framework kendali, control IT control itu CMMI, balance scorecard, COVID, ISO, standar ini, PCI DSS. Dulu COVID itu disebut sebagai IT control, tapi sekarang nggak disebut lagi IT control, ya sudah naik level gitu kan. Nah, jadi gunanya framework itu memang dengan checklist gitu ya, maunya ini tolok ukurnya nih. Nanti kita akan memeriksa konsistensi antara sistem, antar departemen, antar organisasi ya. Yang namanya checklist itu ya memang apa, ada jebakannya itu. Oh, sudah dicek, ternyata nggak dilakukan, atau dicek, oke jalan, ada firewall jalan, nggak dikonfigurasikan dengan benar. Nah itu ya pro kontranya checklist. Tapi bagusnya dia kan terukur ya, kuantitatif. Jadi framework ini kalau kita bilang ini alat yang berguna untuk memberi wawasan kepada manajemen atau stakeholder tentang bagaimana suatu proses dan sistem dioperasikan. Kan kita harus dapat insight, ini jalan nggak ini sistem kita. Jadi ini framework ini alat. Oke, jadi alat bantu yang berharga untuk melakukan pengukuran bahwa praktek terbaik sudah dijalankan, ada jaminan dan seterusnya. Oke. Ya, yang kita bicarakan tadi mungkin ada golden rule-nya, kita lewati saja. Jadi sudah kita bicarakan jangka panjang. Solusi itu adalah harus sesuai kebutuhan, konsisten, dan repeatable. Jadi itu solusi itu harus bisa diulang. Seperti kalau kita coding itu bisa mungkin reusable gitu ya. Terus itu harus memastikan adanya compliance, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Oke, kalau kita bicara topik utama tata kelola TI itu isinya ini seperti yang harus dibicarakan. Tata kelola strategi, frameworknya, standar kerja atau struktur organisasi, arsitek enterprise, manajemen risiko,
cara menilai kematangan, terus kita bicara hukum, regulasi, standar industri yang mempengaruhi. Nah, beda-beda tiap organisasi. Nah, nanti peran framework itu ada di sebagian di antara ini. Jadi area pengetahuan utamanya itu bicara tentang apakah TI ditata kelola berdasarkan best practice, apakah risiko sudah dikelola secara konsisten di seluruh sistem, atau dapatkah manajemen melihat pertumbuhan dalam kematangan TI. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara tiga tadi. Ini agak waktunya mungkin nggak akan cukup. Kenapa? Menariknya. Karena membicarakan COVID itu sendiri mungkin butuh seminggu. ITL 4 hari, OKAF 3 hari. Tapi coba intinya kalau kita mempelajari framework dan sebagainya itu, jadi kuat-kuatan baca ini adalah literasi dan logik komparasi. Nah, jadi kesulitannya di sana kadang-kadang. Ketika kita mempelajari mereka, mempelajari framework ini. Tapi kalau kita sudah mendapatkan konsep besarnya, nanti komparasinya enak gitu. Kalau kita compare ini sudah ada ringkasannya. Jadi kalau kita lihat aspek utamanya, ini ada pertanyaan tapi nanti saya jawab. Uh, Fokus utamanya kalau COVID itu tata kelola IT dan pengendalian risiko. Kalau TOGAF itu arsitektur enterprise dan pengembangan aplikasi. Jadi pengembangan aplikasi pun lebih tepat ke PMPOX. Tapi dia membawa arahan, karena kan dia bicara arsitekturnya. ITIL itu IT Service Management, ITSM itu. Kalau COVID tujuan utamanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola. Kalau TOGAF itu meningkatkan keterkaitan antara strategi bisnis dan infrastruktur. Kan apapun itu kan mulainya dari atas, memahami bisnis, terus infrastrukturnya gimana, komponennya. Gitu. Kalau ITIL bicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Bagaimana kalau terjadi insiden, bagaimana uh, insiden itu statusnya apa, dan seterusnya. Metodologinya juga beda. Metodologinya kalau COVID menggunakan standar dan best practice untuk mengelola TI. Kalau TOGAF menggunakan pendekatan modular arsitektur. ITIL menggunakan prinsip-prinsip manajemen IT service. Sebenarnya sama sebenarnya. Intinya adalah prinsip, uh, filosofi, best practice, guidelines. Gitu kan. Itu nanti bisa di-compare. TOGAF punya beberapa aturan, COVID punya beberapa praktek. Bisa nggak disejajarkan? Mana praktek ITIL yang setara dengan praktek COVID misalnya? Ada semuanya. Bisa. Kita milih yang mana, sebetulnya bisa yang manapun. Bahkan kalau saya boleh menyarankan, kita nggak bisa pakai salah satu. Paling enak ya setidaknya dua atau tiga memang. Kenapa tiga disebut? Karena memang idealnya ada tiga itu. Tapi tidak harus tiganya bareng nih. Kita bisa mulai dari manapun tergantung bagaimana sejarah organisasi itu tumbuh. Nah, kalau di COVID komponen utamanya adalah kontrol audit risiko. Kalau di TOGAF adalah siklus enterprise architecture development method (ADM), metode pengembangan arsitektur. Kalau di ITIL kita bicara strategi layanan, strategi desain, desain layanan, transisi layanan, operasi, continual improvement gitu kan. Penggunaannya, nah ini yang penting. Kapan kita pakai COVID? Ini cocok untuk enterprise yang membutuhkan pengendalian dan audit. Jadi kita bisa tata kelola lebih cocok di sini. Kalau TOGAF itu cocok untuk enterprise yang mengembangkan arsitektur enterprise. Jadi kita ada di kerangka itu. Bagaimana menjamin bahwa bisnis, sistem yang dibangun itu selaras dengan bisnis, arsitekturnya. Kalau ITIL lebih cocok untuk enterprise yang ingin meningkatkan layanan IT-nya. Nah, kalau kita lihat konsep kunci dalam manajemen dan tata kelola TI itu ada exchange operate. Nah, ini ada ilustrasi saja tentang posisi dari COVID, TOGA, ITIL. Ada PMPOK, Project Management Body of Knowledge. Ini katanya dengan Project Management. Tapi yang kita singgung tadi tiga, yang harusnya empat. COVID lebih fokus di tata kelola dan manajemen. ITIL dari belakang, fokus ke ITSM, IT Service Management. TOGAF yang menjembatani antara bisnis dan produk, gitu kan.
kita butuh tiga. Nah, PMBOK itu untuk menjamin bagaimana project manajemennya dilakukan. Nah, oke. Jadi kalau kita compare, COVID itu fokus pada tata kelola dan manajemen, membantu organisasi untuk menyelaraskan tujuan TI dan tujuan bisnis. Kemudian kalau TOGAF itu alat untuk merancang, merencanakan, menerapkan, mengelola arsitektur enterprise. Nanti memastikan bahwa integrasi itu mulus antara strategi dan TI, karena kita mendesain arsitektur. Kemudian ada ITIL yang bicara tentang layanan, yang bicara service, IT services gitu, di mana IT service ini selaras gitu, dengan kebutuhan bisnis, supaya selaras layanan. Jadi setiap framework ini memainkan peranan penting dalam aspek yang berbeda dari TI dan integrasi bisnis. Jadi kita nggak bisa bilang, oh the best, ya the best untuk menurut saya dalam hal ini. ITL, ya the best dalam hal yang lain. Yang baik kalau saya pakai semua. Tapi ingat, kita tidak harus telan semuanya seketika. Saya bertahap mengikuti pertumbuhan. Yang penting ada standar yang kita terapkan, tata kelola, ada konsep yang kita dapatkan, bertahap ditumbuhkan. Nah, baik. Oke. Oke. Kemudian kita bicara COVID. Nah, ini sepertinya sampai jam 3. Baik. Mungkin waktunya, atau kita cukupkan saja ya. Ini yang artinya kita bicara COVID. COVID itu apa? Ini framework. Fokusnya di optimasi investasi. Ya. Kalau kita bicara COVID itu aspeknya ini ada prinsipal, ada governance, sistem prinsipal, ada governance framework prinsipal, ada core-nya, ada beberapa, ada component komponen, desain faktor, fokus area, dan implementation. Nah, konteksnya di sana. Prinsipalnya itu sistem sistem tata kelola dan framework tata kelola yang diatur dua. Nah, prinsip sistem tata kelolanya kalau di COVID ini, itu kenapa dia cocok dengan tata kelola? Berikan nilai bagi stakeholder, ada pendekatan holistik, dinamis, atau berbeda dengan manajemen, ya, kebutuhan enterprise disesuaikan, dan sistem tata kelolanya menyeluruh. Kemudian kalau frameworknya ini berbasis model konseptual, terbuka, dan selaras dengan standar-standar yang umum. Gitu kan. Oke, mungkin ini tidak akan cukup, tapi slide-nya bisa dibagikan nanti sudut-sudut pandang. Tapi akan saya percepat saja. Uh, Kalau tujuan kopi itu dibagi dua, Mohon izin governance. Pak Ari. Ya. Ya, Pak. Jadi karena ada keterbatasan waktu, mungkin Mhm. bisa dilanjut ke sesi tanya jawab ya Pak setelah Oke, ini. siap. Iya. Baik, baik, saya akan review. Jadi 3 framework tadi saya skip saja, nanti bisa jadi pertanyaan. Nah, saya kira gambarannya tadi yang posisinya tadi, nah, itu akan bisa memberi pemahaman bahwa kita tidak bisa menggunakan salah satu, kita bisa menggunakan 2, 3, atau satu dulu, nanti berkembang, atau kita fokus di satu tapi dengan kekuatan yang berbeda. Saya kira saya cukupkan dulu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab saja. Monggo, silakan. Oke, baik teman-teman semua. Luar biasa ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari seputar tata kelola IT. Tadi kita sudah belajar banyak mengenai framework COBIT, TOGAF, dan ITIL, serta cara mengoptimalisasi penggunaan framework tersebut. Oke, untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Sebelum itu aku mau reminder dulu untuk teman-teman yang mau dapat e-sertifikat bisa langsung mengisi form feedback yang sudah kami share di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan pengisian form feedback ini kami tunggu maksimal sampai hari ini pukul 24.00 ya teman-teman. Terus juga untuk yang mau mengisi kuis berhadiah juga boleh banget. Untuk pemenang kuis nanti bakalan dapat merchandise menarik dari Suhu. Silahkan teman-teman bisa segera mengisi link kuis yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab akan langsung dibacakan oleh Pak Ari.
Silakan Pak, waktu Baik, dan tempat dipersilakan. baik, terima kasih. Saya akan mulai dari yang paling atas ini. Dari Pak Patrick Rezi. Siapa saja wajib mengikuti pembuatan tata kelola dan mengapa penting bagi yang lain? Uh, oh, apa? Scroll sendiri. Mana tadi? Sudah 15 ini. Mana tadi pertanyaan pertama tadi? Pak Patrick, tidak sengaja scroll. Nah, ini dia. Dan mengapa penting bagi yang lain ya, bagi yang lain yang bukan berasal di bagian layanan teknologi inovasi dari Pak Patrick dari sana untuk terlibat dalam proses ini. Baik. Jadi tata kelola itu tanggung jawab dewan direksi, senior manager CEO itu. Tapi karena biasanya ini akan dilimpahkan ke tim IT, ada steering committee-nya yang merupakan perwakilan dari pemegang saham atau ditunjuk. Kemudian juga ada dari divisi IT, tata kelola IT ya, supaya eh, apa saran bisnis itu juga dipahami oleh orang-orang dari divisi IT. Ya tentu nggak semua ya, mungkin di level-level atasnya itu kan. Nggak perlulah programmernya ikut gitu, walaupun itu nanti bisa diteruskan. Kalau yang tidak dari mana-mana, mungkin ada gunanya kalau kita berasumsi bahwa dalam co-creation value itu informasi bisa berasal dari mana saja. Asal orang itu misalnya adalah misalnya bagian support yang mengguna IT, dia bisa memberi masukan itu. Tapi levelnya di masukan gitu ya, supaya tata kelolanya jadi lebih baik. Ini mungkin perannya di sana. Siapapun yang, kalau kita bicara realnya sih, ini tanggung jawabnya level atas, tapi dia bisa melimpahkan ke yang ditunjuk atau mewakili perusahaan, dan juga bagian dari divisi IT yang harus paham bagaimana di strategi bisnis supaya nyambung. Tapi kalau kita memperluas lagi supaya ada co-creation, karena tujuan yang ikuti pembuatan tata kelola gitu kan, tata kelola itu nggak dibuat ya, harusnya dibangkitkan gitu ya, disusun, dipelihara, dijaga kan, nggak kayak bikin bikin software selesai, tapi ini kan sesuatu yang kayak melihara bayi dari anak tumbuh terus. Kalau co-creation bisa siapa saja yang menggunakan IT yang dipandang mampu menilai. Orang-orang support itu biasanya juga berguna. Oke, semoga masuk sih. Kalau kurang nanti bisa lebih lanjut, mungkin bisa lewat jalur yang lain. Saya akan coba jawab yang berikutnya. Dari Pak Condro Wibawa, Universitas Gunadarma. Oke. COVID biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas tata kelola IT di perusahaan organisasi. Akan tapi sering terjadi manajemen bahkan tidak tahu IT value atau seberapa signifikan tim IT sistem IT terhadap perusahaan. Hal ini bisa dipahami karena IT perusahaan biasanya umumnya hanya sebagai support saja. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur IT value di perusahaan atau organisasi? Di mana output yang diharapkan adalah tim IT atau sistem itu berpengaruh berapa persen terhadap ekuitas perusahaan. Wah, ini susah ini jawabnya. Karena ada sudut pandang yang nampaknya berbeda. Jadi harusnya menetapkan value perusahaan itu kan pimpinan ya dari level atas ya, bagaimana budaya diciptakan, culture-nya, sehingga itu harus dikomunikasikan. Ya, mulai komunikasi itu dari atas ke bawah. Nanti feedbacknya dari bawah ke atas. Kalau kita menggunakan framework COVID kan itu komunikasi penting. Dari komunikasi yang menggunakan feedback. Itu salah satu praktek yang harus dijaga. Jadi cara ngukur IT value. Ini IT value itu uh, IT value itu tidak. Jadi tidak semata-mata IT-nya yang diukur, tapi dampaknya misalnya. Kalau di bank ini sebelum ada aplikasi ini itu kan orang bikin aplikasi, bikin rekening harus datang ke kantor cabang. Sekarang jadi lebih cepat. Nah, yang diukur misalnya kenaikan dari jumlah nasabah gitu kan. Jadi bukan IT-nya yang diukur. Kalau IT-nya sendiri mungkin yang diukur adalah acceptability,
bagaimana respon user, kemudahan dan sebagainya itu bisa, tapi value-nya kan tidak di sana. Oke. Terus berapa persen terhadap ekuitas? Nah, ekuitas mengukurnya gimana ini? Nah, ini pertanyaan yang complicated. Berapa pengaruh apa mana tadi? Gimana output yang diharapkan oleh tim IT atau tim IT itu berpengaruh berapa persen sih terhadap ekuitas perusahaan? Wah, ini urusan pimpinan untuk menetapkan harapan-harapan ini. Karena memang sebagian besar organisasi memang yang masih berpikir belum menempatkan IT sebagai enabler, levelnya baru support ya, ya biasanya memang perhatiannya tidak cukup tinggi. Jadi kita lihat saja lah, misalnya di apa ya di toko ya di minimarket gitu, kalau komputer mati sebentar ya ya udahlah, nggak apa-apa catat aja gitu kan. Beda dengan bank, bank mati sejam atau rugi berapa miliar gitu kan. Nah, sehingga tentu saja cara mereka berpikir, cara mereka menetapkan ini akan berbeda. Ini tanggung jawab pimpinan. Nah, oke, kira-kira demikian. Saya akan coba lanjutkan ke pertanyaan. Mungkin belum memuaskan tadi, karena kita jadi diskusi panjang nanti kalau itu. Yang berikutnya dari Ibu Mbak Dewi Rosmalasari, izin bertanya. Term and condition di aplikasi apakah masuk dalam tata kelola bagian apa? Untuk di universitas tata kelola IT aplikasi seperti apa? Oke, term and condition di aplikasi. Ini lebih ke ITSM ya, IT Service Management. Jadi bukan di tata kelola beri arahan aja. Terus di universitas tata kelola IT aplikasi seperti apa? Uh, Tata kelola tidak punya aplikasi secara khusus. Tata kelola itu adalah organisasi yang menetapkan arahan, direktif. Jadi dia unit yang memantau. Kalau mereka bikin aplikasi untuk memantau, menilai bisa-bisa saja. Tapi itu tidak ada kemudian satu aplikasi tata kelola, tidak ada aplikasi yang namanya tata kelola. Tata kelola itu pimpinan yang menetapkan. Mereka bisa membangun steering committee. Steering committee rapat menghasilkan arahan, dokumen, keputusan, proyek ini anggarannya sekian. Terus mereka bisa memutuskan, oke, bikin aplikasi ini misalnya untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi aplikasi tunggal atau aplikasi yang namanya aplikasi tata kelola tidak ada. Oke, kira-kira demikian. Oke, adakah tools atau software khusus untuk problem? Oke, ada. Kopit punya tools. Toka, saya belum sangat mendalam. ITIL ada tools. Jadi yang terutama punya tools cukup lengkap untuk menilai itu Kopit. Dia punya tools untuk memberi penilaian, pergerakan dari penilaian sebelumnya. Kita kan bisa mendapatkan peta dari kematangan kematangan organisasi di divisi IT. Ada toolsnya. Ya tentu biasanya tools ini berbayar dan ada kalau kita menjadi anggota gitu kan. Walaupun ada cara lain sih untuk dapat. Kalau Pak Kalua apa ini dari Pak Tommy BK ini mau nanti diperjelas ini pertanyaannya Pak Ketua Pak. Kalau CCTV masuk tata kelola Pak. Oke. CCTV itu kan teknologi. Jadi tata kelolanya tata kelolanya bukan begitu. Misalnya ada kebijakan untuk meningkatkan apa keamanan. Jadi tata kelola keamanan. Jadi security governance. Ya, apa yang kebijakan apa yang ada di sana? Nah, kebijakan-kebijakan ini kemudian implementasinya misalnya memasang CCTV, itu adalah implementasi saja. Bagaimana CCTV, di mana tempatnya, apa yang dipantau, itu adalah turunan dari kebijakan security governance. Bisa jadi security governance yang levelnya mungkin bukan di level data, tapi di level, itu bisa jadi data, saya masuk ruang server misalnya, dan lain-lain. Oke, linknya oke nanti bisa di-share oleh Suhu. Pertanyaan berikutnya apa ya? Sudah habiskah? Oh ini dia Iya, dari Pak sepertinya Patrick tadi ya. sudah terjawab semua Sudah ya, ya, Pak. sudah ya. Ya, Baik. oke, baik. Oh ini sudah ya. Baik, moga-moga. Oh, ini masih ada pertanyaan satu lagi setelah tapi ya mau direspon.
Sepertinya mungkin karena udah terbatasan Oke, waktu ya Pak, cukup ya. ya Iya. mungkin cukup saja Baik. ya. Ya, Mungkin nanti nanti bisa teman-teman lewat ya bisa jalur lain ya. ya Iya. bisa bertanya langsung ke Hmm, Pak Ari langsung atau hmm, di kesempatan berikutnya ya hmm, teman-teman. hmm. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas antusias dalam bertanya dan kemudian terima kasih untuk Pak Ari atas jawabannya dan ilmunya. Eh, Sebelumnya mohon maaf karena kita punya keterbatasan waktu buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Semoga bisa join di event suhu selanjutnya untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber ya. Oke, karena kita tidak terasa sudah di penghujung webinar di siang ke sore hari ini ya, izin untuk closing. Minho di sini mau memberikan sedikit informasi tambahan mengenai suhu dan next event yang ada di suhu. Mungkin izin Pak Ari, saya izin share screen ya Pak. Silakan. Oke. Saya sudah stop. Oh, saya stop dulu. Ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum sempat mengisi link feedback, bisa banget diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan untuk e-sertifikatnya ini akan kami share maksimal 3 hari setelah webinar ini ya teman-teman, dan akan kami share e-sertif dan juga materi di email masing-masing. Dan juga kita akan infokan di grup Suhu Community. Kemudian untuk teman-teman yang terlambat join, nggak perlu khawatir karena kami juga mempublish sesi webinar kali ini di YouTube kami yaitu Suhu TV. Oke, sambil menunggu teman-teman mengisi untuk form feedbacknya, saya akan lanjutkan sedikit informasi tentang layanan suhu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini eh, Suhu mempunyai layanan utama yaitu pelatihan dan sertifikasi yang merupakan solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan soft skill untuk mendukung tujuan dalam organisasi. Dan juga kita memiliki jasa konsultan TIK, yaitu solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan juga yang terakhir kita punya event spesialis. Di sini contohnya seperti capacity building dan ada event-event seperti outbound gitu ya teman-teman. Jadi ini merupakan solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung oleh penyelenggaraan secara profesional. Nah, kemudian di sini SUHU juga memiliki pelatihan dan sertifikasi IT seperti IT Management, IT Security Training, Development Training, dan Mobile Application Development Training. Dan juga beberapa pelatihan dan sertifikasi lainnya. Dan di sini kita juga memiliki pelatihan SDM, yaitu pelatihan SDM personal dan team development, special skill development, public relation atau PR, office aplikasi perkantoran dan multimedia, dan yang terakhir pelatihan keuangan, audit, dan perpajakan. Kemudian kemudian ini pelatihan di Suhu yang eh, pelatihannya ini relate dengan materi di webinar kita hari ini ya teman-teman. Contohnya ada pelatihan IT Governance with COVID, kemudian dan selanjutnya, ada beberapa pelatihan lainnya. Mungkin teman-teman bisa kepoin langsung di web kami, yaitu suhu.co.id. Nah, kemudian ini ada next event dari Suhu. Kita mempunyai webinar gratis yang judulnya Level Up Your Project Management with Agile, Scrum, and Taiga yang akan berlangsung pada hari Kamis 31 Oktober 2024 di jam 13.30 sampai 15.00. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar boleh langsung mengunjungi email link pendaftaran yang sudah ada tertera di PPT ya teman-teman. Oke, di sini mengapa memilih suhu? Karena di suhu ini kita memiliki instruktur atau tenaga ahli yang expert. Kemudian kita menggunakan kurikulum industri, memiliki ruang kelas representatif dengan environment digital. Kemudian kita memiliki grup edukasi, kita memberikan excellent service, dan tentunya kita juga memberikan sertifikat selama pelatihan dan juga dokumentasi selama kegiatan pelatihan itu berlangsung. Next, nah selanjutnya kita memiliki website yang teman-teman bisa kepoin untuk melihat apa aja sih pelatihan yang ada di Suhu. Nah, kita bisa lihat di suhu.co.id. Kemudian kita juga memiliki Instagram @kata_suhu kita. Di sini kita bisa update informasi tentang webinar-webinar yang akan berjalan di Suhu. Dan yang terakhir kita memiliki YouTube Suhu TV dan nanti teman-teman yang terlambat join bisa banget ngelihat video rekaman webinar hari ini di YouTube-nya Suhu TV ya teman-teman.
Oke, nggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Ari yang sudah memberikan paparan materi yang luar biasa dan juga teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir acara. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngisi feedback. Tentunya akan kami baca satu persatu ya teman-teman sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk kami improve ke depannya. Semoga kami bisa terus memberikan informasi dan pengetahuan yang banyak untuk teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa belajar banyak seputar IT. Dari saya dan tim meminta maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan dalam webinar kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Ari bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih. Selamat sore.